wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rara Anggraini. Di video kali ini saya akan memberikan materi pengajaran bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Untuk membantu kalian dalam memahami bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis, lalu cara membuat pesan yang efektif dan contoh-contoh kasus dalam bisnis tertentu. Untuk yang pertama, ada jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan sangatlah penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu: pertama, ada bahasa lisan, kedua, bahasa tulisan, ketiga, bahasa nonverbal, keempat, pesan langsung, dan yang terakhir kelima, pesan tidak langsung. Pengertian dan contohnya. Pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Untuk contohnya, misalnya presentasi materi di depan kelas atau di perusahaan. 2. Bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis atau email. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Untuk contohnya, seperti mengirim surat atau mengirim email. 3. Bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contohnya, menggunakan bahasa atau gerakan tubuh yang sopan ketika sedang berbicara dan menggunakan ekspresi wajah yang ramah saat berbicara dengan lawan bicara. 4. Pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung juga sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Contohnya, memanggil teman untuk memberitahu sesuatu atau menelpon seseorang untuk menyampaikan suatu hal. 5. Pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email. Pesan tidak langsung juga sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi. Untuk contoh dari pesan tidak langsung hampir sama dengan contoh dari bahasa tulisan, yaitu surat dan email. Materi kedua yaitu cara membuat pesan yang efektif. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu: yang pertama, membuat klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, pilihlah bahasa yang sesuai dan pilihlah bahasa yang tepat untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Hindari bahasa informal dan menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Hindari penggunaan bahasa teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan pesan yang disampaikan mengandung informasi yang jelas dan tepat. Gunakan kalimat yang singkat dan padat, dan hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Kelima, berikan konteks yang cukup. Sertakan konteks yang cukup dalam pesan yang disampaikan, seperti latar belakang atau alasan dibalik pesan tersebut. Hal ini akan membantu pihak yang menerima pesan untuk memahami maksud dari pesan tersebut. Dan terakhir, yang keenam, berikan tindakan yang jelas. Sertakan tindakan yang jelas dalam pesan yang disampaikan. Berikan instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak yang menerima pesan. Materi yang terakhir yaitu tentang contoh kasus dalam situasi bisnis tertentu. Situasi bisnis pertama, meminta persetujuan cuti dari atasan. Untuk contohnya, saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu, mulai tanggal 15 Maret hingga 21 Maret. Apakah saya bisa mendapatkan persetujuan dari Anda? Analisis pesan. Untuk analisisnya, yang pertama, berikan klarifikasi tujuan, pilih bahasa yang sesuai, gunakan bahasa yang mudah dipahami, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat, berikan konteks yang cukup, dan berikan tindakan yang jelas. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan kemampuan dalam menggunakan bahasa yang tepat, pesan yang jelas, dan gaya komunikasi yang tepat. Pesan yang baik dalam komunikasi bisnis haruslah mencakup informasi yang jelas, tindakan yang jelas, dan konteks yang cukup. Dalam komunikasi bisnis, perlu diperhatikan juga waktu dan tempat yang tepat, serta memberikan respon yang cepat dan penghargaan
terhadap pihak yang berkontribusi. Dengan memperhatikan tips-tips tersebut, diharapkan komunikasi bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Sekian dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.